Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar bahasa Indonesia. Materi kita adalah materi terakhir di tema kedua, yaitu mengembangkan informasi yang diperoleh menjadi sebuah tulisan. Anak-anak, silahkan buka buku paket kalian, halaman 21, sambil disimak. Informasi diperoleh dari beragam teks, baik itu tulisan, secara lisan, maupun informasi dengan visual atau yang kita lihat. Nah, informasi yang telah kita peroleh dapat dikembangkan menjadi sebuah tulisan baru. Nah, untuk membuat sebuah tulisan baru atau sebuah karya tulis baru, itu ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Di antaranya, 1. Atau bagian A, memahami isi teks secara keseluruhan. Yang kedua atau bagian B, itu mencatat ide pokok dari setiap paragraf dalam teks. Bagian C, menulis pernyataan atau pemberitahuan berdasarkan ide pokok dengan menggunakan bahasa sendiri. Nah, anak-anak, pada bagian C ini, meskipun kita menggunakan bahasa sendiri, tapi bahasa tersebut atau kalimat yang kalian gunakan itu tetap sesuai dengan ejaan yang disempurnakan, menggunakan kata yang baku, yaitu kata yang terdapat dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kalimat efektif. Nah, anak-anak, untuk menjawab kegiatan 2.3, silahkan dengarkan dengan seksama video berikut ini. Perlawanan Kapitan Patimura. Thomas Matulesi, atau yang kita kenal Kapitan Patimura, ialah sosok pejuang Indonesia yang melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda. Pada 14 Mei 1817, seluruh rakyat Saparua, Maluku, memilih melakukan perlawanan kepada penjajah Belanda untuk mempertaruhkan daerahnya. Saat itu, rakyat memilih Thomas Matulesi sebagai Kapitan Patimura untuk melawan pemberontakan kepada penjajah. Di bawah kepemimpinannya, Benteng Duuste berhasil direbut dari tangan Belanda. Semua tentara Belanda yang berada di benteng itu gugur, termasuk Residen Van den Berg. Namun ternyata perjuangan rakyat Saparua belum berakhir. Belanda membalas kekalahannya dengan menyusun strategi baru. Dengan dilengkapi persenjataan, Belanda mampu menyerang pasukan Patimura. Pada 11 November 1817, Patimura berhasil ditangkap oleh Belanda dan benteng Duuste kembali dikuasai Belanda. Selanjutnya, Patimura dibawa ke Ambon. Di sana, pihak Belanda membujuk Patimura untuk bekerja sama, tetapi Patimura menolaknya. Hal itu membuat Belanda marah dan memutuskan hukuman mati kepada Patimura. Bahkan, sehari sebelum menjalani hukuman, Belanda masih terus membujuknya. Namun, usaha Belanda kembali gagal. Akhirnya pada 16 Desember 1817, Patimura wafat dengan cara digantung di Benteng Victoria Ambon dalam usia 35 tahun. Nah, berdasarkan video yang kalian dengarkan tadi, jawablah kegiatan 2.3 pada halaman 21. Kalian jawab nomor 3 dan nomor 5. Misal untuk pertanyaan nomor 3, jawablah pertanyaan di bawah ini berdasarkan informasi yang kamu peroleh. Nah, berdasarkan video yang kalian dengarkan tadi,
itu judulnya apa, kalian tulis. Bisa kalian buat dengan bentuk peta konsep, bisa juga langsung kalian jawab seperti yang Ibu lakukan. Nah, kalian tulis judulnya apa, kemudian jawablah pertanyaan bagian A. Misal untuk bagian A, apa perlawanan yang dilakukan Kapitan Pattimura? Jawabannya, perlawanan melawan penjajah Belanda. Kemudian bagian B, di mana perlawanan tersebut terjadi? Nah, kalian jawab sendiri. Bagian B, C, D, E, F. Silahkan dijawab dengan cara bersusun yang seperti Ibu lakukan. Kemudian setelah itu, setelah kalian menjawab semua pertanyaannya, kalian jawab pertanyaan untuk nomor 5. Kembangkanlah informasi tersebut menjadi sebuah tulisan dengan menggunakan kalimat yang efektif. Misal, dari pertanyaan A, Ibu kembangkan menjadi sebuah kalimat efektif, bentuknya menjadi perlawanan yang dilakukan Kapitan Pattimura adalah perlawanan terhadap penjajah Belanda. Nah, kalian bisa sambungkan kalimat berikutnya dengan menjawab pertanyaan B atau menyambungkannya dengan menggunakan kalimat yang efektif. Sampai semua informasi itu kalian tuliskan pada satu paragraf. Demikian, semoga bermanfaat.